Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Adi di channel SDP Zabi Sabit dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan mari kita awali dengan murojaah surah Al-Humazah. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah tasdiq sadaqallahul azim. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja Ustadz hari ini mengulas kembali tentang bilangan bulat. Ini ada beberapa yang ingin Ustadz sampaikan. Ada dua hal. Yang pertama adalah mengingatkan kembali bagaimana terutama untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dan yang kedua bagaimana menggunakan garis bilangan di dalam menghitung bilangan bulat. Oke, kita masuk ke pertama dulu ya. Bagaimana melakukan penjumlahan sekaligus dan pengurangan. Karena dua ini satu rumpun ya. Dua operasi hitung ini satu pengurangan ya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk menghitung khususnya penjumlahan pengurangan ini, teman-teman pastikan bilangan yang dimaksud bilangan bulat itu tidak boleh memiliki tanda lebih daripada dua ya teman-teman. Jadi tidak boleh lebih dari satu ya. 2, 3, apalagi 3 nggak boleh ya. 2 saja tidak boleh, apalagi 3. Oke, contoh misalkan negatif 2 ditambah dengan negatif 5 sama dengan berapa? Tentu ada yang sudah bisa menebak ya. Betul, negatif 7. Tapi bagaimana caranya? Ya, kita perhatikan. Negatif 2 memiliki satu tanda, yakni negatif 2. Sedangkan 5 ini sebenarnya punya satu tanda, negatif 5, tetapi di luarnya ini ada tanda, yaitu plus atau penjumlahan. Penjumlahan atau pengurangan itu bisa menjadi tanda tersendiri bagi bilangan yang di samping kanannya. 5 memang betul punya tanda negatif 5, tetapi di luar ini ada tanda penjumlahan, dan ini bisa menjadi tanda bagi 5. Oleh karenanya 5 dianggap memiliki dua tanda seperti ini. Ini tidak boleh kan teman-teman, gitu kan? Lalu bagaimana caranya dikalikan? Plus kali min adalah min. Jadi akhirnya soal barunya setelah kita kalikan tanda yang bilangan yang memiliki dua tanda, akhirnya menjadi dikurangi. Itu paham nggak? Plus kali minus, akhirnya minus. Oke, bisa teman-teman? Nah, karena kedua tanda ini adalah sama, maka ini pasti dijumlahkan teman-teman. Ya, kalau dua tanda itu sama pasti dijumlahkan. Pastinya pasti negatif teman-teman. Tinggal 2 tambah 5, 7. Gitu ya. Jadi kalau kedua tanda itu sama maka dijumlahkan. Bisa teman-teman? Paham ya? Oke. Terus bagaimana kalau misalkan negatif 5 dikurangi negatif 2? Nah gitu teman-teman. Jadi ini hasilnya negatif ya. Kita perhatikan 5 tandanya berapa jumlah tandanya? 1, yaitu negatif. 2 tandanya 1 sebenarnya, tetapi di luar ini ada tanda lagi. Ini kan jadi 2, dan ini tidak boleh. Oleh karenanya ini kita kalikan. Min kali min positif, jadi positif 2 teman-teman. Kalau kedua tanda ini berbeda, maka dikurangi teman-teman. Hasilnya apakah positif atau negatif? Kita lihat siapa yang paling banyak. Paling banyak ya, kalau paling besar tentu 2. Di antara negatif 5 dan 2 paling besar adalah 2. Tetapi siapa yang paling banyak? Tetap negatif 5 ya. Jadi nanti hasilnya apa? Pasti negatif teman-teman. Negatif karena paling banyak 5. Karena tandanya berbeda maka dikurangi, maka 5 paling banyak kurangi sedikit 3, maka hasilnya 3.
Ya itu teman-teman, saat ini mereview tentang bagaimana menjumlahkan dan mengurangi. Kalau untuk pembagian perkalian insya Allah mudah ya, asal teman-teman hafal tanda ya, perkalian tanda yang ini. Positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Kesimpulannya, perkalian dua tanda yang sama hasilnya positif, perkalian tanda yang berbeda hasilnya negatif. Itu kesimpulannya ya teman-teman. Oke, itu ya. Itu review yang pertama. Review yang kedua adalah bagaimana menuliskan ini ya dengan garis bilangan. Untuk bisa menuliskan pada garis bilangan, saran Ustadz adalah teman-teman sudah dalam bentuk ini nih, dalam bentuk satu tanda untuk masing-masing bilangan seperti ini juga. Kalau masih seperti ini, bisa saja sih teman-teman, cuman agak repot ya, tantangannya lebih tinggi ya, katakan demikian. Termasuk juga yang ini ya. Tapi kalau sudah dirubah, di mana masing-masing bilangan satu tanda, insya Allah akan lebih cepat. Maksudnya gimana? Perhatikan seperti ini. Kita saksikan yang ini dengan garis bilangan. Lihat teman-teman, kalau sudah satu tanda masing-masing bilangan, itu akan lebih mudah. Pertama kita lihat yang ini sebelah kiri ya teman-teman. Angka 2, tandanya apa? Negatif. Berarti kalau negatif itu ke kiri. Kalau positif berarti ke kanan ya. Ya gitu ya, mudah ya. Tetapi mulainya dari apa? Dari 0 tentu. Kalau memulai itu dari 0, startingnya dari 0. Nah, dari 0 ini kita kemana nih? Lihat, negatif berarti ke kiri. Berapa langkah? 2 sesuai dengan angkanya. 1, 2. Oke. Kita tuliskan di atasnya negatif dulu. Nah sekarang bukan lagi dari 0 tapi dari ke sini. Kita kemana? Lihat berikutnya. Ya, negatif 5 berarti ke mana? Ke kiri. Berapa langkah? 5 langkah. Berarti dari sini 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5. Jatuh di mana dia berhenti? Itulah jawabannya. Berarti tarik dari sini dari 0. Negatif 7. Begini teman-teman caranya. Bisa? Insya Allah. Lanjut. Yang berikutnya yang ini bagaimana? Sama ya. Ya teman-teman, bilangan yang pertama apa? Negatif, berarti ke kiri dari 0 teman-teman. Ya, dari 0. Negatif 5. Berarti dari sini dari 0 ke negatif 5 sebanyak 5 langkah. Lalu dari sini kemana? Lihat, positif 2. Berarti ke kanan berapa langkah? 2 langkah dari sini. Tuh 2. Ini positif 2. Berarti hasilnya berapa? Lihat, jatuhnya jangan berapa? 3. Maka dari sini dari 0 hasilnya negatif 3. Bisa? Oke, kita hapus dulu yang keterangan tadi ya biar. Nah, itu teman-teman. Garis panah yang pertama itu menunjukkan bilangan yang pertama, garis panah yang kedua menunjukkan yang ketiga, dan garis panah yang ketiga itu yang ketiga. Urutan tanda panah bisa berbeda-beda. Mungkin untuk hasil yang ini bisa dituliskan di bawah. Ada juga demikian, ya. Ada juga yang di atas, ada juga yang di bawah. Ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ada 2 hal, yaitu bagaimana menjumlahkan dan mengolah bilangan bulat, dan juga menggunakan yang kedua adalah menggunakan bilangan bulat. Oke, itu saja dari Ustadz Adi. Jangan lupa like, subscribe, dan
share-nya serta komentarnya. Ya, itu saja, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah.